Hai adik-adik, apa kabarnya? Kakak harap kabar kalian tetap sehat, baik, dan selalu semangat ya. Nah, kali ini kita akan belajar tematik kelas 6 di tema 5, wirausaha, subtema 3, ayo belajar berwirausaha. Kakak harap kalian bisa menerima materi kali ini dengan sangat baik. Mari. Pembelajaran pertama. A. Unsur dan isi formulir pengiriman barang. Formulir pengiriman barang merupakan sebuah formulir yang isinya memberitahukan tentang pengiriman barang. Biasanya, formulir ini berisi data mengenai pengirim dan penerima barang. Formulir pengiriman barang ini juga berfungsi sebagai rujukan atau referensi petugas ekspedisi untuk mengirimkan barang kepada penerima. Oleh karena itu, formulir pengiriman barang harus memuat data berikut. Yang pertama, data penerima. Yang kedua, data pengirim. Yang ketiga, waktu pengiriman. Yang keempat, tanda tangan dan nama pengirim. Dan yang terakhir, tanda tangan dan nama penerima. B. Gaya magnet dan pengaruh. Gaya magnet mempunyai garis gaya magnet. Garis gaya magnet adalah pola garis yang berbentuk di sekitar medan magnet. Gaya magnet mempunyai sifat-sifat berikut. Sifat yang pertama yaitu garis gaya magnet keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Sifat yang kedua, garis gaya tidak pernah berpotongan. Dan sifat yang terakhir yaitu daerah yang mempunyai garis gaya magnet rapat mempunyai medan magnet yang kuat. C. Masyarakat Ekonomi ASEAN. Masyarakat Ekonomi ASEAN atau yang disingkat MEA merupakan bentuk integrasi atau penggabungan ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Pemberlakuan MEA bertujuan meminimalisasi hambatan-hambatan dalam hubungan ekonomi antar negara. Dengan adanya MEA, diharapkan stabilitas ekonomi regional di kawasan Asia Tenggara meningkat. Adapun bentuk kerjasama dalam masyarakat ekonomi ASEAN sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Yang kedua, pengakuan terkait kualifikasi tenaga kerja profesional. Yang ketiga, konsultasi terhadap kebijakan makro keuangan dan ekonomi. Yang keempat, memiliki langkah-langkah dalam pembiayaan perdagangan. Yang kelima, meningkatkan infrastruktur, dan masih banyak lagi bentuk kerjasamanya. Dengan diberlakukannya MEA, diharapkan investasi asing di kawasan ASEAN akan meningkat. Adanya investasi asing di kawasan ASEAN sangat dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat. Pembelajaran 2. A. Rancangan dan pembuatan embalase produk. Embalase adalah jenis reklame yang ditempatkan langsung pada kemasan produk. Embalase berfungsi sebagai daya tarik, pemberitahuan, informasi tentang produk tersebut. Pada dasarnya, membuat embalase sama seperti membuat reklame lainnya. Unsur-unsur reklame seperti gambar, tulisan, dan warna dapat ditampilkan pada embalase. Gambar reklame adalah gambar barang yang akan dijual. Berikut cara membuat gambar untuk reklame. Yang pertama, merancang komposisi gambar dan tulisan. Rancangan gambar dan tulisan yang dipakai harus seimbang. Yang kedua, membuat sketsa gambar benda yang dijual. Yang ketiga, menentukan warna yang akan digunakan. B. Kreativitas dan ketekunan sebagai modal dalam melakukan wirausaha. Kreativitas adalah bakat yang dimiliki oleh seseorang untuk menciptakan sesuatu yang belum pernah ada. Kreativitas juga dapat diartikan sebagai kemampuan mengubah sesuatu yang tidak memiliki nilai menjadi bernilai tinggi. Ketekunan adalah upaya atau usaha yang dilakukan secara terus-menerus untuk mencapai tujuan tertentu. Apabila kreativitas seseorang tidak diasah dan ditekuni dengan baik,
kreativitas itu akan tidak bermanfaat dalam kehidupan berwirausaha. Bagian pertama, kita akan mempelajari tentang pentingnya kreativitas dan ketekunan dalam menjalankan wirausaha. Kreativitas dalam menjalankan usaha akan menjadikan kita mampu berinovasi dalam menghasilkan sesuatu. Inovasi yang tinggi merupakan kunci dari sebuah kesuksesan seseorang. Bagian kedua yaitu manfaat wirausaha. Manfaat wirausaha adalah yang pertama, memberi peluang dan kebebasan dalam menentukan nasib. Yang kedua, memberi peluang untuk melakukan perubahan. Yang ketiga, memberi peluang mencapai potensi diri sepenuhnya. Yang keempat, memiliki peluang untuk meraih keuntungan seoptimal mungkin. Yang kelima, memiliki peluang untuk berperan aktif dalam masyarakat dan mendapatkan pengakuan atas usahanya. Dan yang terakhir, memiliki peluang untuk melakukan sesuatu yang disukai dan menumbuhkan rasa senang dalam pengerjaannya. Bagian yang ketiga yaitu faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam wirausaha. Faktor yang pertama yaitu persiapan modal, yang kedua mempersiapkan tenaga kerja, yang ketiga mengadakan bahan baku, yang keempat teknik dalam menjalankan usaha, yang kelima pemasaran usaha secara optimal, yang keenam keuntungan sebuah bisnis, yang ketujuh risiko sebuah bisnis, yang kedelapan memperhatikan persaingan bisnis, yang kesembilan memperhatikan manajemen bisnis, dan yang terakhir fasilitas dan lingkungan. Bagian 4, sikap yang dapat dipelajari atas berwirausaha. Pembelajaran 3. A. Pengisian formulir pengiriman barang sesuai petunjuk pengiriman. Formulir pengiriman barang diisi sebelum barang dikirim kepada penerima. Secara garis besar, data dalam formulir pengiriman barang terdiri atas data penerima dan data pengirim barang. B. Cara membuat magnet. Sebelum membuat magnet, kita harus mengetahui tentang bahan-bahan berikut. Yang pertama, feromagnetis. Feromagnetis jenis bahan yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Yang kedua, paramagnetis. Paramagnetis jenis bahan yang dapat ditarik lemah oleh magnet. Yang ketiga, diamagnetis. Diamagnetis jenis benda yang dapat ditolak lemah oleh magnet. Ada 3 cara membuat magnet. Yang pertama, metode menggosok. Caranya dengan menempatkan benda feromagnetis pada permukaan yang datar. Lalu, gosokkan satu arah magnet permanen secara memutar di atas permukaan benda feromagnetis dengan satu arah. Metode yang kedua yaitu metode induksi. Metode ini dilakukan dengan cara mendekatkan magnet yang kuat ke bahan yang ingin dijadikan magnet, misalnya besi atau baja. Dan metode yang terakhir yaitu metode elektromagnet. Elektromagnet adalah istilah untuk magnet yang berasal dari listrik. Caranya dengan menggulung kawat tembaga ke benda feromagnetis. Lalu kedua ujung kawat dihubungkan dengan kutub-kutub baterai. Nah, itu dia pembahasan kita kali ini di tematik kelas 6, tema 5, wirausaha, subtema 3, ayo belajar berwirausaha. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Kakak harap dari video pembelajaran ini kalian bisa dengan mudah mengerti apa yang sudah kakak sampaikan sebelumnya. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa!